Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru Patra. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas presentasi saya, yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rudianto dari SDN 1 Purworejo, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 110B dari Kabupaten Blora. Yang saya hormati Bapak Edi Susiati, Bapak SPD MPD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Bapak Siswanto MPD selaku pengajar praktik saya. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan atau tindakan, dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan dari motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal dalam hal ini adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Sedangkan posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, dan yang terakhir kelima adalah manajer. Posisi kontrol seorang guru dalam posisi manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah dan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ada 3, yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah visi guru penggerak. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Budaya positif yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai penggerak, di antara berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Dengan adanya kesepakatan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan dalam sesuai dengan visi guru penggerak yang ketiga, yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam visi guru penggerak ini, yaitu untuk mewujudkan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan reflektif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dari modul ini? Apakah ada hal-hal yang menarik di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep ini inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya adalah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat mendukung. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari. Jawaban saya adalah perubahan yang terjadi pada saya, yaitu pada saat saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman apakah yang pernah Anda alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Dalam hal ini saya menangani murid yang sering tidak mengerjakan tugas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban saya adalah, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Dan pertanyaan berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menawarkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda perhatikan? Bagaimana Anda mempraktikkannya? Jawaban saya pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti contohnya adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna.
Untuk pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dengan modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan di lingkungan kelas atau sekolah, namun juga dilaksanakan di lingkungan rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang baik dimanapun berada. Berikut adalah rancangan tindakan saya untuk aksi nyata. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak.